Baik, ya, oke. 1, 2, 3. Selamat pagi. Ya, anakku yang manis. Hari ini kita akan membahas tentang sistem regulasi yang kedua, yaitu tentang sistem endokrin. Kita langsung aja ya. Ya, oke. Sistem endokrin atau sistem hormon. Apa itu sistem endokrin? Mari kita lihat. Ya, sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Oke, jadi endokrin ini yang dikeluarinnya hormon, masuknya ke darah dan tidak punya saluran. Makanya sering dikenal sebagai kelenjar buntu. Nah, efeknya itu dia sangat luas karena dikeluarkan oleh darah sehingga misalkan hormon yang dikeluarkan di otak nanti pengaruhnya bisa sampai ke bagian bawah, pokoknya ke seluruh tubuh gitu ya. Ya, oke, next. Lalu bagian apa sajakah dalam tubuh kita yang dikenal dengan kelenjar dari endokrin? Dari atas ada yang namanya eh, kelenjar hipotalamus. Ya, oke, kelenjar hipotalamus. Ini bagian dari otak tengah, masih ingat ya. Lalu ada kelenjar pineal, masih di bagian otak juga. Lalu ada kelenjar hipofisis atau pituitary. Ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Ada kelenjar paratiroid, anak gondok. Lalu ada kelenjar timus. Ada kelenjar adrenal, ini bagian dari permukaan ginjal. Lalu ada kelenjar pankreas, oke. Ada kelenjar kelamin, kalau di perempuan ovarium, kalau di laki-laki adalah testis. Kita akan kenalan satu-satu. Next. Oke, kenalan dengan hipotalamus. Hipotalamus ini terletak di bagian otak tengah, tepatnya di bawah otak besar. Ini di sini ya. Hipotalamus, bawahnya hipofisis. Nah, hipotalamus berperan dalam koordinasi sistem saraf dan sistem endokrin tubuh. Jadi dia tuh kayak manajernya gitu. Manajer yang ngatur bagaimana hubungan atau relasi antara sistem saraf dan sistem hormon. Nah, hipotalamus menghasilkan beberapa jenis hormon yang disekresikan langsung ke hipofisis. Jadi ada hormon-hormon yang dihasilkannya itu dimasukkan ke hipofisis. Yang pertama hormonnya GNRF, gonadotropin releasing factor. Kemudian ada CRF, corticotropin releasing factor. Ada TRF, tyrotropin releasing factor. Ketiga hormon ini akan merangsang hipofisis untuk menghasilkan hormon yang lain. Jadi nanti akan merangsang hipofisisnya. Tapi hipotalamus juga bisa menghasilkan hormon yang langsung akan dikeluarkan hipofisis. Contohnya adalah ADH, antidiuretik hormon, TSH, thyrotropic stimulating hormone, dan oksitosin. Nah, kalau ini ketiganya adalah hormon yang cuma ditampung di hipofisis kemudian dikeluarin. Nah, kalau yang tiga tadi di atas yang ada kata-kata releasing faktornya itu dia kayak mempengaruhi hipofisisnya, nanti si hipofisisnya mengeluarkan hormonnya gitu ya. Oke, next. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimanakah mekanisme kerja dari hipotalamus, hipofisis, dan lainnya, perhatikan bagian ini. Garis yang lurus ini stimulatori atau merangsang. Kalau yang titik-titik ini adalah inhibitori atau dia menghambat. Lalu yang agak putus-putus dan lebih panjang ininya garisnya itu ada kadang stimulatori, kadang inhibitori atau menghambat ya. Contoh misalkan gini, hipotalamus tadi menghasilkan GNRH atau GNRF, gonadotropin releasing hormone atau gonadotropin releasing factor. Gonad itu adalah kelenjar kelamin ya. Nah, nanti si GNRH ini akan menstimulasi atau merangsang hipofisis untuk menghasilkan LH dan FSH. Nah, si LH dan FSH ini akan merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Oke, gitu ya. Nah, nanti
keberadaan estrogen sama progesteron ternyata bisa menyebabkan feedback, bisa positif atau negatif. Kalau ke hipofisis, feedbacknya negatif. Karena estrogen progesteron sudah dibentuk, maka LH dan FSH stop gitu kan, jadi feedback negatif. Tapi keberadaan estrogen dan progesteron, dia feedbacknya positif terhadap hipotalamus. Oh, udah habis nih si LH FSH-nya. Lagi hipotalamus mengeluarkan GnRH. Jadi intinya kalau dibilang hipotalamus itu kayak manajernya, hipofisis itu adalah manajer operasional. Manajer operasionalnya kayak gitu. Oke, nah kita akan kenalan sekarang dengan si hipofisis. Yuk, nah ini dia. Jadi kalau yang dikenal dengan master of gland atau ibunya kelenjar itu adalah hipofisis. Hipofisis nama lain dari kelenjar hipofisis adalah kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis juga disebut master of gland karena mampu menghasilkan berbagai hormon yang berfungsi mengatur kelenjar hormon lainnya. Gitu ya. Kita lihat apa saja. Nah, hipofisis ini ada 3 bagian sebetulnya. Yang pertama bagian anterior, bagian intermediate, dan bagian posterior. Apa saja hormonnya? Mari kita lihat. Ini gambarannya ya. Ada oksitosin, ADH, TSH, ACTH, FSH, dan seterusnya. Tapi kita lihat langsung di bagannya. Yuk. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Di lobus anterior, ini ada yang namanya hormon pertumbuhan atau growth hormone. Berfungsi untuk memacu pertumbuhan dengan meningkatkan laju pembentukan protein di dalam sel. Nah, biasanya ini nanti kalau kurang waktu kecilnya, maka perkembangan tubuhnya jadinya tidak normal. Entah itu lebih sedikit pendek atau kayak dalam tanda kutip ya, kayak cebol gitu. Tapi IQ-nya normal. Lalu yang kedua ada lactotropic hormone atau LTH. Ini nama lainnya adalah prolaktin, merangsang produksi air susu. Nah, kemudian ada TRH, thyroid stimulating hormone. Itu adalah mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar tiroid. Nah, tadi ini dia akan mempengaruhi tiroid. Lalu ada ACTH, adrenocorticotropic hormone. Dia mengontrol sekresi hormon oleh korteks adrenal. Ada FSH, follicle stimulating hormone, pada wanita merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen, sedangkan pada pria memicu testis untuk menghasilkan sperma. Ada lagi LH, luteinizing hormone, dia pada wanita menstimulasi ovulasi dan sekresi progesteron, sedangkan pada pria menstimulasi sel interstitial untuk menghasilkan testosteron. Nah, karena hormon-hormon ini dikeluarkan hipofisis merangsang kelenjar lain, makanya dinamakan si hipofisis adalah master of gland. Gitu, ya. Oke, next. Itu baru bagian yang anterior ya. Kita lihat sekarang bagian yang intermediate dulu. Nah, bagian intermediate itu ternyata menghasilkan MSH, melanocyte stimulating hormone. Ini mempengaruhi pigmentasi kulit, pigmen melanin gitu. Nah, sedangkan yang lobus posterior dihasilkan ADH atau antidiuretic hormone, nama lainnya vasopressin. Fungsinya menurunkan volume urin dengan cara menyerap air dari ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Jadi kalau misalkan cairan tubuhnya kurang, nanti ADH dikeluarin. Jadi nanti airnya keluarnya dikit gitu. Kalau misalkan kekurangan ADH, nanti air yang keluarnya banyak, pipisnya banyak, lainnya namanya diabetes insipidus. Bukan mellitus ya, tapi insipidus. Lalu yang berikutnya adalah oksitosin. Oksitosin atau hormon cinta katanya. Jadi ini tuh bikin orang jadi mood, jadi mudah berkasih sayang gitu kan. Itu fungsinya kalau yang di perempuan memacu kontraksi uterus selama proses melahirkan dan kelenjar susu agar mengeluarkan ASI. Makanya nanti ada ikatan batin antara anak dan ibunya. Kalau pada laki-laki lebih cenderung ke arah ke gairah, rasa sayang seperti itu. Ya, oke. Next.
Baik, berikutnya kelenjar tiroid. Langsung aja kelenjar gondok. Mungkin kalian dengar kata gondok sama gondong, beda ya. Jadi kalau gondok itu dia kelenjar yang menghasilkan tiroksin. Nah, letaknya di sini. Nanti kita lihat bagaimana apa namanya kalau dia kekurangan atau kelebihannya. Yuk, tiroid mengeluarkan 3 hormon penting, yaitu triodotironin, tiroksin, dan kalsitonin. Kalau tiroksin mengatur metabolisme pertumbuhan, perkembangan dengan kegiatan sistem syaraf. Nah, kalau tiroksin ini keluarnya dikit, sedari kecil, selain nanti pertumbuhannya terganggu, juga biasanya mentalnya terganggu, artinya IQ-nya dia agak di bawah gitu. Kemudian triodontironin mengatur metabolisme pertumbuhan perkembangan dalam kegiatan saraf. Ini masih turunannya karena yang terkeluarnya adalah tiroksin ya. Yang ketiga ada kalsitonin, menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Nah, kemudian kita lihat penyakitnya nih, ada penyakit Graves, ada penyakit toksik multinokular goiter, dan ada trioriditis. Nah, kita lihat yang ini ya, trioriditis. Jadi radang kelenjar gondok yang dapat menyebabkan lonjakan hipertiroid sehingga dapat menimbulkan keadaan hipotiroidisme dan akan menurun ketika radang teratasi. Nah, kalau yang paling terkenalnya di masyarakat itu ini nih, gondok. Nah, berikut adalah kalau kekurangan tiroksin. Jadi dia beguk tuh apa ya? Ya ini bengkak gitu. Jadi karena kurang yodium. Karena pengeluaran tiroksin itu butuh yodium. Kan ada di garam tuh. Jadi kalau kurang beryodium garamnya, biasanya jadinya bengkak ini si tiroidnya. Nah, ini tadi kalau kekurangannya di anak-anak jadinya kretinisme. Kakinya pendek, kemudian dan biasanya juga dia agak cacat akal gitu. Kretinisme. Next. Berikutnya paratiroid atau paratormon, ini anak gondok. Hormonnya paratormon berfungsi untuk mengatur kadar kalsium. Jadi kalau misalkan kalsium darah itu sedikit, nanti paratormon dikeluarkan. Diambillah kalsium dari tulang, dari jaringan yang lain. Akhirnya kalsium darahnya banyak. Tapi kalau kelebihan, berarti nanti kalau kelebihan darahnya terlalu banyak kalsium bisa bikin jadi gagal ginjal. Tapi kalau kekurangan, berarti kan si darahnya juga kalau kekurangan kalau kelebihan nanti si hormonnya itu banyak di darah, nanti gagal ginjal. Kalau kekurangan, maka kontraksi ototnya akan terganggu jadi kejang-kejang gitu. Ya, oke. Berikutnya kelenjar timus. Nah, timus ini sebetulnya aktifnya pada saat dia masih kecil, terkait dengan proses kekebalan tubuh. Kalau udah gede nggak begitu ya. Ini bisa dibaca. Jadi dia menghasilkan limfosit. Next, ada kelenjar adrenal. Nah, kalau kelenjar adrenal ini ada di bagian ginjal nih, di permukaan atas ginjal. Merupakan kelenjar endokrin dengan panjang 3-5 cm yang terletak pada permukaan medial atas kedua ginjal. Kita lihat hormon apa saja yang dihasilkan. Nih, kalau bagian korteksnya ada mineral kortikoid, ini mengatur metabolisme mineral. Kemudian ada kelenjar yang terkenal, mungkin ada sering dengar kelenjar adrenal, kelenjar adrenalin. Jadi memacu denyut jantung, mengubah glukosa gitu kan, itu kelenjar adrenal. Nah, di kelenjar ini juga dihasilkan androgen loh anak-anak. Jadi ini adalah sejenis hormon yang mempengaruhi kelamin sekunder juga. Jadi ternyata hormon kelamin itu tidak hanya dihasilkan di testis atau ovarium, tapi di ginjal juga. Nah, ini juga sebagai salah satu bagian yang berkontribusi ketika seseorang mungkin agak cenderung perempuan ke laki-lakian, laki-laki ke wanita-wanitaan. Ada yang gagah gemulai, ada yang cantik perkasa. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, kelainannya ada salah satu yang namanya Addison. Kalau ngelihat ada orang-orang tiba-tiba
ada pertumbuhan pigmentasinya tidak merata, ini Addison. Gejala penyakit Addison. Next, pankreas. Oke, jadi dari pankreas ini yang terkenal adalah hormon insulin. Betul sekali. Berperan dalam proses pengaturan gula darah, mengubah glukosa menjadi glikogen. Kalau orang kurang insulin, glukosanya dalam darah tinggi sekali, maka bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Ini gejalanya sering pipis, mudah mengantuk, kelelahan, gitu. Bisa dicegah? Bisa. Dengan pola hidup yang sehat, kurangin asupan gula, makan sayur banyak, dan seterusnya. Tapi kalau memang keturunan, lebih cenderung terkenanya lebih kuat ya dibanding dengan yang dapatan. Hanya satu hal, orang yang tidak punya keturunan diabetes, bisa kalau pola hidupnya tidak sehat. Makanya kurangi konsumsi gula-gula dari minuman-minuman soft drink seperti itu. Next, nah kelenjar kelamin langsung. Kalau pada wanita ada ovarium, hormonnya estrogen dan progesteron. Nanti ini dibahas lebih lanjut di sistem reproduksi ya. Lalu kalau pada laki-laki ada testosteron yang dihasilkan oleh testis. Nah ini tumbuhlah ciri kelamin sekunder pada laki-laki. Gitu. Next, ya, nextnya adalah hormon di kelenjar pencernaan. Jadi ada di dinding usus ada gastrin, kemudian ada kolesistokinin. Ini berperan untuk memperlancar proses pencernaan dalam tubuh kita. Gitu. Itu hormon-hormonnya ada di tabel. Oke, itu tadi penjelasan tentang sistem endokrin. Lebih jelasnya kalian bisa baca buku-buku yang ada. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat pagi.